Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski dengan NIM 1916010057. Saya dari kelompok 12 dengan mata kuliah Syariah Hadis Ekonomi. Akan menjelaskan materi tentang al-ran. Pengertian al-ran. Secara etimologi, al-ran berarti tetap dan lama, sedangkan al-habs berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Maka ran dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Sedangkan menurut istilah syara, yang dimaksud dengan ran adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Menurut para ahli, mengemukakan beberapa pengertian al-ran. Yang pertama, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan ran adalah menjadikan materi sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utang itu. Yang kedua, Hanafiyah mendefinisikan ran adalah menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Yang ketiga, Malikiyah mendefinisikan ran adalah sesuatu yang bernilai harta diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap atau menjadi tetap. Yang keempat, menurut Ahmad Azhar Basir, ran atau gadai menurut istilah ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan hutang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima. Berdasarkan pengertian ran yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat diketahui bahwa ran atau gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai. Dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. Sifat ran secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai kepada penerima gadai tidak ditukar dengan sesuatu. B. Dasar hukum al-ran. Yang pertama, Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman yang artinya, jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. Yang kedua, hadis dari Aisyah, sesungguhnya Nabi membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Haji riwayat Bukhari. Yang ketiga, ijma. Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. C. Rukun dan syarat al-ran. Gadai memiliki 4 rukun. Yang pertama, rahin, murtahin, marhun, dan marhun bih.
Rahin adalah orang yang memberikan gadai. Murtahin adalah orang yang menerima gadai. Marhun adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang. Marhun bih adalah utang. Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada 4, yaitu akid, sighat, marhun, dan marhun bih. Ada beberapa syarat yang terkait dengan gadai. Yang pertama, syarat akid. Syarat yang harus dipenuhi oleh akid dalam gadai yaitu rahin dan murtahin adalah ahliyah. Kecakapan menurut Hanafiyah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, syarat sighat. Menurut Hanafiyah, sighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Yang ketiga, syarat marhun. Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Yang keempat, syarat marhun bih. Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagian jaminan kepada rahin. Menurut Hanafiyah, marhun bih harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, marhun bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu rahin kepada tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya. Yang kedua, pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari marhun bih. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari marhun bih, maka ran hukumnya tidak sah. Yang ketiga, hak marhun bih harus jelas. D. Prosedur barang atau marhun. Yang pertama, barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan. Yang kedua, tidak sah menggadaikan barang rampasan atau barang pinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan. Yang ketiga, gadai tidak sah apabila utang belum pasti. Yang keempat, disyaratkan pula agar utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua belah pihak. Yang keempat, menerima barang gadai oleh penggadai adalah salah satu rukun akad gadai atas tetapnya gadaian. Yang kelima, seandainya ada orang menggadaikan barang namun barang tersebut belum diterima oleh penggadai, maka orang tersebut boleh membatalkannya. E. Prosedur penaksiran marhun. Yang pertama, barang kantong, diantaranya emas. Petugas penaksir melihat harga pasar pusat dan standar taksiran logam yang ditetapkan oleh kantor pusat. Permata. Petugas penaksiran melihat standar taksiran yang ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada. Yang kedua, barang gudang. Di antaranya yaitu mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain. F. Prosedur pemberian pinjaman. Setelah barang yang dijamin dinilai berdasarkan harga atau nilai taksiran, maka pinjaman dapat ditentukan sebesar presentase tertentu dari nilai taksiran. Barang yang digadaikan nasabah akan diasuransikan oleh perum pegadaian yang dibebankan pada nasabah yang bersangkutan. G. Prosedur berakhirnya akad ran. Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk membayar utang terlewati, maka si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjaman, hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin tidak diberikan oleh si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut. Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya, sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya. Said Sabiq mengatakan jika terdapat klausula murtahin
berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. Argumentasi yang diajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut. Terima kasih, sekian dari saya.